kajian-kajian tentang gender, media, film. Sangat menarik ya teman-teman bahwa siang hari ini kita berkumpul untuk membahas sesuatu yang lebih luas dari sekedar penetapan satu tokoh sebagai pahlawan. Tetapi kita juga ingin melihat kembali apa sih makna kepahlawanan di tengah zaman yang terus berubah. Setelah keputusan pemerintah untuk menetapkan Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, ruang publik terasa seperti membuka kembali bab sejarah yang selama ini kita simpan dengan rapi atau bahkan mungkin memang sengaja untuk tidak kita sentuh. Ada yang menyebut bahwa ini adalah sebuah langkah pengakuan. Ada yang bertanya bahwa apakah ini keputusan yang mengubah cara kita melihat kembali kekuasaan Soeharto. Hari ini bukan tentang jawaban yang paling benar, tapi melihat bagaimana keputusan ini mengguncang ulang cara kita membaca sejarah dan politik Indonesia. Kita akan mulai mendengarkan bagaimana para panelis akan menyampaikan dari berbagai macam perspektif nantinya. Dan mengaitkan dengan mahasiswa, kita sebagai generasi muda mungkin tidak hidup di zaman Orde Baru pada waktu itu. Tapi kita juga mewarisi narasi-narasi yang disampaikan dalam sejarah hingga hari ini yang membentuk bagaimana cara kita berpikir. Tanpa berlama-lama kita akan panggil panelis kita yang pertama, yaitu Mas Aulia Tariq Akbar atau akrab kita sapa sebagai Mas Atta. Silahkan Mas Atta. Siap. Nah, Mas Atta ini adalah direktur dari Nusantara Policy Lab, dan mungkin singkat cerita saja, jadi Mas Atta ini adalah presbem saya 2 tahun teman-teman. Dari presbem FISIP kemudian menjadi presbem UNER, luar biasa, berikan tepuk tangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua akan kita undang Bapak Akhol Firdaus sebagai akademisi yang berfokus mengenai pluralisme, etika publik, serta ruang kebebasan dalam demokrasi Indonesia. Kepada Bapak Akhol kami persilahkan. Kemudian berikutnya kita panggil juga Bapak Boni Triana sebagai anggota DPR RI Komisi 10 dan juga sejarawan publik yang aktif dalam pelurusan sejarah serta pendidikan kebangsaan. Kepada Bapak Boni kami persilahkan. Dan yang terakhir teman-teman yang pasti juga teman-teman sudah tunggu, yaitu Ibu Jaleswari Pramubadawardhani yang adalah Kepala Lab 45 yang memiliki perhatian besar pada strategi nasional, memori kolektif, dan arah rekonsiliasi sejarah bangsa. Kepada Ibu Dani kami persilahkan. Baik teman-teman, kita akan memulai sesi diskusi yang sebenarnya sudah panas ya dari tadi, dari pengantar dan juga pembukaan, karena sudah digoreng oleh sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah mungkin pertanyaan pembuka yang terlintas di pikiran saya adalah setelah penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, apakah keputusan ini membawa kita memahami sejarah secara lebih utuh atau justru hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana bangsa ini membaca masa lalunya? Dan yang pertama kita akan dengarkan dari Bapak Boni Triana. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman, bahwasanya Pak Boni Triana ini adalah anggota DPR RI yang berkaitan langsung dengan kekuasaan negara, di mana beliau sini juga adalah wakil rakyat yang menyaksikan langsung bahwasanya hal ini terjadi dan kita amati sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan rakyat. Mungkin Bapak Boni boleh menyampaikan bagaimana pandangannya terkait dengan hal ini. Ya, terima kasih Titis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang saya hormati, yang para terhormat yang sedang pergi ke depan dekat tadi, kemudian Mbak Dani, kemudian Mas Akhol
Nicole dan juga Bung Aulia, terima kasih. Ya, sebetulnya gini, kita tuh baru saja menobatkan pahlawan. Saya mau tambahin nih, judulnya kurang tegas. Nafsir ulang kepahlawanan Soeharto. Kalau perlu menggugat, ya, supaya clear tegas. Kalau anggota DPR ngomong nggak bisa dihukum karena punya hak imunitas. Jadi betul, kita memang harus kritis terhadap pemberian gelar pahlawan ini. Ada polarisasi. Yang pertama yang melihat bahwa sosok Soeharto ini juga punya jasa. Yang lain melihat bahwa dia sebagai pemimpin juga ada banyak hal yang menjadi catatan, mulai dari pelanggaran HAM hingga tindak pidana korupsi yang justru menjadi nilai atau penilaian yang mungkin mestinya tidak layak menerima itu. Nah, dari sisi yang pro misalkan, saya menafsirkan ya di sini melihat mereka lebih melihat kepada sosok pribadi, ya. Sebagai manusia dia pemimpin, ya, sosok pribadi. Nah, sementara ada juga pihak yang melihat presiden itu bukan soal pribadi, ini institusi, ini lembaga yang kalau batuk aja bisa bikin harga saham jatuh atau mata uang kita melemah. Nah, maka dari kedua sisi ini yang saya lihat sebetulnya ini bukan sekadar pemberian gelar pahlawan, tapi kontestasi politik memori yang ujungnya bisa mendelegitimasi atau melegitimasi peran bahkan kekuasaan kelompok tertentu. Itu ya, melihatnya. Ini bukan sederhana dia punya jasa kemudian kita kasih gelar pahlawan. Kalau ngomong punya jasa, Hitler juga punya jasa. Kata Joseph Goebbels dan Hermann Göring. Kalau ngomong begitu, Mussolini juga punya jasa. Tapi bagaimana juga kita melihat ini sebagai kontestasi politik memori tadi yang bisa memberikan legitimasi atau delegitimasi. Nah, sebelum buru-buru saya jawab, saya minta waktu sedikit. Pasti di sini nggak ngerti bagaimana ceritanya sejarah Hari Pahlawan itu terbentuk. Dan juga harus kita ngerti. Jadi konteks kenapa Hari Pahlawan diperingati dan gelar pahlawan diberikan juga kita harus paham. Kita tahu mulainya dari kota ini, 10 November 1945. Peringatannya secara nasional, jadi tolong bedakan antara historiografi politik dengan politik historiografi. Yang kita bicarakan Hari Pahlawan ini adalah politik historiografi. Ya. Hari Pahlawan itu baru diperingati tahun 59. Bayangkan dari tahun 45 ke tahun 59 berapa tahun? Melalui Kepres nomor 316 tahun 59, Bung Karno menetapkan Hari Pahlawan. Bulan Desember tanggal 16. Pahlawan pertama yang ditetapkan namanya Abdul Muiz. Abdul Muiz itu seorang intelektual publik, penulis, wartawan, dan juga tokoh dari Syarikat Islam. Dia pahlawan yang urutnya nomor 1. Nah, konteksnya kenapa baru bulan Desember Kepres itu keluar yang menyatakan Hari Pahlawan itu 10 November 45 yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kita lihat konteksnya, tahun 59 itu baru ada dekret presiden. Tahun 59 itu konsepsi Bung Karno tentang Front Nasional. Front Nasional itu bagaimana penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dengan bertumpu kepada 3 pilar kekuatan ideologi dalam masyarakat: nasionalisme, agama, dan komunis. Itu dimulai pada saat itu. Nah, sehingga butuh rujukan historis, butuh satu kebijakan yang sifatnya simbolik yang merepresentasikan orang dari masing-masing kekuatan itu punya peran di masa lalu. Maka diangkat satu, kemudian ada Abdul Muiz, kemudian nanti berturut-turut dari kelompok komunis ada Alimin, kemudian ada
Tan Malaka. Ya. Jadi total sebetulnya di era kepemimpinan Bung Karno sampai 459 sampai dengan 465 itu ada sekitar 36 pahlawan. Kalau kita cek satu-satu itu merepresentasikan 3 kelompok tadi. Karena konsepsi Bung Karno waktu itu pro nasional didirikan untuk memperkuat negara kita ini terdiri dari 3 unsur tadi. Ini konsisten dengan pikiran dia tahun 26 melalui artikelnya nasionalisme, agama dan Islam, nasionalisme, Marxisme dan Islamisme. Ini sebagai satu kekuatan real dalam masyarakat kita, kata Bung Karno. Maka ini wacananya itu sangat simbolik ya, jadi representasi dari kekuatan ini. Sama juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu baru dibuat tahun 1948, namanya Hari Kebangkitan Nasional. Apa tujuannya bikin itu? Karena waktu ini kita lagi tempur menghadapi agresi militer Belanda, di dalam pada cakar-cakaran. Ada kelompok komunis, ada kelompok Islam, kelompok nasionalis, cakar-cakaran semua. Bung Karno ingin mencari rujukan pada sejarah di mana ada momentum kita bersatu, menugaskan kepada Ki Hajar Dewantara waktu itu, maka ditemukanlah momentum Budi Utomo sebagai momentum persatuan. Maka diselenggarakanlah Hari Kebangkitan Nasional yang kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Jadi politik ingatan itu menjadi sangat penting dalam proses pembangunan kita sebagai nasion. Nah, hari ini itu juga yang terjadi, ya kan? Nah, jadi kalau dulu Hari Pahlawan diciptakan untuk nasionalisme, pada hari ini ternyata menjadi faksionalisme. Jadi terbagi. Jadi politik memori ini sebetulnya kontestasi memori. Ada efeknya, gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita tidak lihat. Ya, jadi ini tidak sesederhana. Udah ini pahlawan, ini bukan. Itu gak sesederhana itu. Terus yang berikutnya dampaknya adalah kita seperti melanggengkan impunitas. Impunity itu dilanggengkan dengan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Impunitas itu dibakukan, impunitas itu diperkuat karena negara yang memberikan gelar pahlawan itu juga tidak mengakui. Nah, ini juga bentuk dari pengingkaran oleh negara. Kita tahu ada 3 kategori pengingkaran dalam konteks pelanggaran negara atau kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh negara, jadi state sponsorized violence gitu ya, melawan rakyatnya sendiri. Itu ada 3. Pertama, literal denial, artinya itu apa? Langsung negara bilang tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada kejahatan dilakukan oleh negara, literal denial. Yang kedua, interpretatif denial. Interpretatif denial itu gini, ya kami akui ada kejadian pemerkosaan, tapi jangan pakai kata massal deh, serem banget. Kalau massal tuh kayak di Nanjing, di Cina, ribuan orang diperkosa bersamaan, bla bla bla, tapi ya jangan gitu deh. Saya di dapil bikin sunatan massal paling 30 orang, dia bilang sunatan massal, ya kan? 20 orang juga sunatan massal. Nah, pemerkosaan jangan pakai massal deh, gitu. Itu interpretatif, mengakui tapi mengurangi dampaknya sambil menghindari inti persoalannya. Inti persoalannya kan bukan banyak atau tidak, tapi terjadi atau tidak. Nah, negara harus mengakui, itu interpretatif. Yang terakhir adalah implicatory denial. Implicatory denial ini negara mengakui, negara menerima, tapi nggak mau tanggung jawab, gitu, dan terus menghindar. Yang sedang terjadi sekarang, ketiganya memenuhi unsur, ya kan? Dalam soal pemerkosaan massal diingkari. Dan puncaknya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini yang mengingkari semua itu. Jadi ini pengingkaran, denial. Nah, ini yang terjadi. Maka kalau tadi pertanyaannya bagaimana, satu, pemberian gelar ini tidak sesederhana memberikan penghargaan kepada seseorang yang katanya sudah banyak jasanya. Kan nih, saya mau cerita sedikit
sebelum menutup debat konyol di medsos. Yang satu bilang begini katanya, tidak ada bukti bahwa ini gara-gara Mbak Ning tuh, teman saya satu partai bilang dia pembunuh. Padahal yang disampaikan Mbak Ning itu, Rita Ciptaning itu fakta ilmiah. Kalau kita baca buku Jess Melvin, Gary Robinson, Vanessa Hillman, Robert Crick, John Rosa, banyak, saya juga melakukan studi tentang 65, banyak itu memenuhi syarat, bertanggung jawab dan merantai komandonya itu memenuhi syarat. Itu kan fakta ilmiah, bukan fakta persidangan. Karena memang nggak pernah ada persidangan, disitulah masalahnya. Ya kan, rame, ya nggak pernah terbukti orang dia tangannya nggak pernah bunuh orang gini. Kan kelompok lain bilang, iya dia juga bukan bapak pembangunan, yang bikin jalan kan kuli. Terus saya sampaikan Arok lulus kuliah di Harvard, ya kan? Debatnya gitu kan? Dia juga nggak bapak pembangunan, yang bangun irigasi itu kuli katanya, yang ngaduk semen juga bukan dia. Terus saya gitu. Jadi, nah kayak gini ini rame di media sosial, tidak menyentuh ke esensinya tadi, bahwa ini satu bentuk dari impunitas. Ya kan? 3, ini adalah wujud dari kontestasi politik untuk pertarungan antara delegitimasi kekuasaan dan legitimasi kekuasaan sekaligus. 3, ini adalah pengingkaran. Ya kan? Ini adalah pengingkaran karena orang seringkali tidak bisa membedakan antara impunitas dengan lebaran. Kalau lebaran ketika kita ketemu temen nih, ya udah ya, jalur sepuruna ya, sebulannya, ya. Maaf, kita nggak tahu salahnya dia apa, tapi kita maafin karena itu teman, hubungannya individual kan, jadi interpersonal. Tapi dalam konteks negara, ya kan, tahu-tahu kita suruh minta maaf itu, tahu-tahu ya udah kita maafin, nggak bisa karena negara sama rakyatnya kalau kita tidak ada pengungkapan kebenaran, tidak ada penegakan keadilan, kemudian pengabaian yang ada, pengingkar, itu impunitas. Artinya negara ini abai. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Boni. Ini lucu banget ya teman-teman ketika beliau membahas mengenai Soeharto, yang padahal beliau itu dianggap bukan pembunuh karena nggak ngebunuh langsung. Berarti artinya bahwasanya kalau semisal yang bangun jalan adalah kuli, maka dia adalah bapak pembangunan semestinya. Itu boleh dicatat teman-teman, dan nanti mungkin bisa di-upload di media sosial, ditulis kata-kata hari ini oleh Pak Boni. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Jaleswari atau akrab disapa sebagai Mbak Dani. Bagaimana perspektif dari Mbak Dani sendiri antara penetapan ini dengan upaya membangun memori kolektif dan arah rekonsiliasi sejarah nasional seperti itu. Ya, terima kasih. Saya bersyukur menjadi pembicara kedua karena Mas Boni tadi sudah menjelaskan dari perspektif sejarahnya yang saya rasa kita juga diberikan informasi yang berharga tentang bagaimana asal muasal pahlawan itu, Hari Pahlawan itu disematkan. Dan saya rasa ini lebih kepada politisasi makna ya. Jadi bagaimana pahlawan yang mungkin sebagai masyarakat umum kita kerap mendefinisikan bahwa pahlawan itu sebuah sosok ideal gitu. Dan kita melihat hari ini sosok keteladanan itu kemudian bergeser hanya sekedar sosok administratif. Dan kita tidak melihat lagi bahwa ukuran-ukuran masyarakat, ukuran-ukuran akademisi tentang makna pahlawan, di mana di sana dia bukan sebuah daftar panjang list pahlawan, tetapi justru kriteria etisnya justru pendek. Tetapi kita juga diperlihatkan bahwa ini sudah kita diperlihatkan oleh paradoks sekaligus normalisasi. Jadi kita melihat bagaimana sejarah yang dalam prosesnya itu selalu dikaitkan dengan analisis tentang suatu peristiwa, suatu kejadian. Mas Boni pasti lebih paham soal itu, historiografis yang ketat dengan metodologi. Kenapa ia dipilih sebagai pahlawan, kriterianya apa, apakah dia memiliki integritas moral yang melebihi masyarakat pada umumnya, apakah dia memiliki inspirasi untuk melanjutkan perjuangan buat yang ditinggalkan dan lain-lain. Intinya adalah bahwa sosok pahlawan itu bukan orang biasa.
Artinya sosok pahlawan itu dia bisa mampir ke semua orang dengan kriteria yang sebagian besar adalah soal moral keteladanan. Tetapi hari ini kita dihadapkan oleh paradoks-paradoks bahwa sejarah yang itu dikaitkan dengan bagaimana ingatan negara. Jadi ingatan negara di sini kita melihat bahwa kriteria-kriteria itu bukan hanya sesuatu yang bergeser, mudah bergeser, dia nggak stabil dalam definisi, dalam konteks pemaknaannya, tetapi ia bebas untuk ditafsirkan oleh negara, bahwa seorang Soeharto misalnya tiba-tiba dia menjadi pahlawan, kemudian ada argumentasi yang mengikutinya. Kriteria itu bergeser dari sebuah legitimasi moral yang harusnya ada di sana, kemudian bergeser prestasi secara administratif, prestasi bahwa ia adalah bapak pembangunan, prestasi ia sudah membangun sekian jembatan, prestasi ia konon katanya swasembada pangan dan lain-lain, dan itu bergeser gitu. Kemudian percakapan kita hanya sekedar itu, jadi tidak lagi bagaimana kita membicarakan yang lebih besar, lebih substantif, bahwa apa jadinya ketika sosok seorang Soeharto dijadikan pahlawan buat Indonesia, buat arah moral bangsa ini. Dalam artian, apakah bangsa ini kemudian nggak kebingungan melihat bahwa ukuran atau nilai-nilai etik, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang salah, nilai-nilai yang benar itu kemudian jadi kabur batasnya. Oposisi biner semacam ini tuh bukan hanya di soal ingatan negara ke sejarah itu, tetapi juga bagaimana etika moral kemudian dipertentangkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Belum lagi kita melihat bahwa bagaimana luka sejarah itu kemudian diperhadapkan dengan penghargaan yang sifatnya teknokratis administratif itu, sehingga batasan jelas antara etika dan administratif yang saya sebutkan itu kabur, dibuat kabur, kemudian membuat percakapan kita ini jadi nggak produktif. Kita kemudian lebih reaktif. Oh, enggak dong, seperti tadi yang disampaikan Mas Boni tadi. Jadi percakapan kita itu tidak mengarah kepada percakapan grand design besar bangsa ini seperti apa. Dan ini bukan soal Soeharto-nya saja gitu. Ini akan muncul lagi banyak Soeharto yang akan diberikan gelar pahlawan ketika kita membiarkan bahwa penghargaan administratif itu mengintervensi hal-hal yang sifatnya etika, moral, keteladanan dan lain-lain itu. Nah, kita diperhadapkan itu. Nah, selain itu kemudian lanjutannya adalah normalisasi. Akhirnya kita melihat bahwa Soeharto itu ternyata bapak pembangunan ya. Dulu dia berjasa ya, ini terus kemudian muncul tuh narasi-narasi dia berjasa dulu tuh ternyata dengan Emil Salim dia gitu-gitulah. Jadi dimunculkan pelan-pelan gitu. Jadi meluruhkan bahwa dia adalah bertanggung jawab sebagai presiden, sebagai kepala negara terhadap terbunuhnya sekian juta rakyat tahun 65. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada soal pembunuhan dan kemudian soal Petrus, soal macam-macam itu, kejahatan-kejahatan yang sebetulnya sebagian juga diakui oleh negara itu sendiri ketika zaman Jokowi. Ada daftar 12 pelanggaran HAM berat, dan di situ kita gamblang melihat bahwa dari list itu pemerintahan siapa yang bertanggung jawab di sana, presiden siapa ketika itu. Nah, itu jelas dan waktu itu diakui oleh negara. Terus kemudian tiba-tiba negara mendinai itu dan kemudian diberikan sosok pahlawan. Nah, ini adalah paradoks-paradoks yang mengikuti dan kemudian normalisasi ini. Jadi penjahat itu tiba-tiba jadi pahlawan, kemudian pembunuh itu tiba-tiba jadi orang yang terhormat. Jadi kita diperlihatkan publik ini yang sebetulnya memiliki nilai-nilai yang digenggamnya, urusan soal keteladanan, soal etik, soal moral, kemudian tiba-tiba diintervensi negara
bahwa itu urusan administratif belaka. Saya ingin memperlihatkan ini hanya untuk ini aja, memperlihatkan bahwa bagaimana gap yang terjadi antara masyarakat, antara media, antara pemerintah terkait dengan isu Soeharto ini. Mungkin dari awal ya, saya tidak ini hanya ini aja, sekilas aja. Dari saya sengaja mulai menarik data ini dengan data kawan-kawan tentu saja dari 20 Oktober sampai kurang lebih hari ini. Dari pemberitaan media daring sepanjang 20 Oktober 2024 sampai 16 November menunjukkan wacana pemberian gelar pahlawan nasional ke Pak Harto ini memang menjadi isu paling kontroversial yang waktu itu yang inisiasi itu Pak Bamsud. Yeah. Nah itu sebetulnya urusan Soeharto jadi pahlawan itu bukan di setahun terakhir. Ini bahkan ditarik ke belakang zamannya SBY juga pernah diajukan dan lain-lain, dan itu ditolak oleh pemerintah dan akhirnya dieksekusi di zaman ini. Ketika semua hal ini adalah sebuah proses perjalanan yang kalau kawan-kawan ini mencermati itu kita perlu menarik ke belakang bagaimana upaya-upaya itu sebetulnya sudah ada datang dari lama gitu. Hanya kita kemudian tersadar karena apa? Karena kita hanya melihat potongan-potongan peristiwa, bukan melihat peristiwa itu diletakkan dalam gambaran besarnya. Nah, ini saya hanya ingin melihat bagaimana reformasi 9 kawan-kawan dari akademisi, praktisi, NGO, media, bahkan sebagian dari kawan-kawan DPR, termasuk yang Mas Kurnia, yang secara eksplisit menolak ini semuanya. Dan kita melihat dari periode pantauan selama setahun ini, kurang lebih setahun lebih ini, kita melihat baik media sosial, media daring itu menolak masyarakatnya, sebagian menolak. Jadi atas dasar apa pemerintah kemudian seakan-akan ini adalah representasi dari kita semua untuk membenarkan bahwa Soeharto pahlawan. Dan kita lagi-lagi hari ini karena terbelah antara kita meyakini Soeharto adalah pengkhianat atau Soeharto pahlawan dengan seluruh argumen yang dibangun, itu kemudian kita akhirnya, saya tidak bilang kalah ya, tapi maksudnya kita kemudian melihat bahwa pada akhirnya negara mentahbiskan Soeharto menjadi pahlawan gitu. Apakah kita reaksi kita di sini atau apa yang bisa kita lakukan di sini? Kadang-kala gini ya, saya melihat bahwa kita memang penting untuk merespons berdasarkan sequence waktu tertentu karena kita memang berkejaran dengan deadline. Seperti ketika kita tahu bahwa 10 November akan dijadikan hari pahlawan nasional Soeharto, kawan-kawan ada gemas, ada aksi, ada macam-macam dari berbagai daerah juga itu melawan. Tetapi dengan catatan gini, kita harus seoptimal mungkin melakukan perlawanan ini. Ini bukan sekedar perlawanan terhadap Soeharto saja. Soeharto sudah meninggal, tetapi ini adalah perlawanan kita bagaimana negeri ini, negara ini melakukan pemaknaan soal macam-macam hal. Ini sejarah ini satu halnya. Ini dengan ugal-ugalan. Jadi kita melihat secara faktual bahwa hari ini negara sudah jarang mendengar suara-suara alternatif atau opsi-opsi dari masyarakat. Dan saya rasa ini bukan soal gelar pahlawan saja, ini sudah didahului dengan revisi sejarah. Saya membayangkan bahwa habis ini mereka berargumen karena Soeharto sudah menjadi pahlawan nasional, maka kita perlu merevisi buku sejarah kita. Karena ini belum ada nih Soeharto jadi pahlawan. Yang ada kan selama ini jadi kayak tanda kutip penjahatnya. Jadi itu memuluskan mereka. Apa yang harus kita lakukan di sana? Mungkin
jalan cepatnya kita bilang aja, kita pecahkan aja pikiran-pikiran, niatan-niatan mereka bahwa mereka akan melakukan revisi dengan argumen itu. Ada solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan. Apakah itu berhasil? Belum tentu juga. Tetapi kita penting untuk melakukan ini. Dan bagi saya yang namanya gerakan kultural semacam ini memang tidak bisa dipetik hasilnya tahun-tahun sekarang. Kita berharap banget gitu loh, ini bisa ditolak, atau bahkan kalau misalkan ini nggak bisa dengan kekuatan pemerintahan seperti ini, mungkin pemerintahan berikutnya mungkin ini, tapi kita nggak lelah gitu loh, karena bukan ini bukan sekedar Soeharto aja, Soeharto pengkhianat sejati, yes, tapi gimana caranya bangsa ini memaknai itu gitu. Kenapa kita lebih senang menyembunyikan tragedi-tragedi yang ada dalam sejarah kita untuk kemudian menormalisasi, menjadikan ini adalah penghargaan administratif aja. Jadi ini bukan sekedar Soeharto aja, tapi ini perjalanan bangsa, bagaimana dia melakukan pemaknaan terhadap ruang hidupnya gitu. Dan ini nggak satu ini aja. Ini adalah mungkin salah satu yang hari ini kita nggak tahu lagi kejutan apa di kedepannya. Tetapi saya rasa ini adalah kejutan tahun ini yang sudah kita duga, tapi ya mungkin terbesarnya ya Mas ya. Karena ya itu tadi, kita kasarnya kita udah gocek-gocekan selama sekian puluh tahun, tetapi ternyata kita lolos juga gitu. Karena rezim ini mungkin ditulari dengan banyak peristiwa-peristiwa pendarahan ini yang saling menulari otoritarianisme menuju ke sana, demokrasi dimatikan, kemudian pembungkaman dan lain-lain. Itu menjadi mencapai titik penerimaannya gitu. Nah, menurut saya sekarang kalau misalkan diskusi-diskusi di kampus-kampus gitu ya, saya merasa bahwa bukan sekedar curhat gitu. Saya kok yakin gitu ya, orang yang hadir hari ini yang untuk kemudian mendengarkan kita bercakap-cakap tentang sesuatu yang mungkin bagi sebagian besar orang karena tidak lahir di era itu sesuatu yang mungkin jauh gitu ya, absurd gitu ya. Tetapi yang datang hari ini saya rasa punya minat, punya setidaknya rasa penasaran, setidaknya rasa keinginan untuk mendengarkan, atau kalau sudah bergerak kira-kira amunisi apa yang perlu kita tambahkan di sana dan lain-lain. Saya rasa ini kita melihat bahwa ini juga tidak mudah hari ini membicarakan hal-hal yang mungkin sebagian di ruangan ini hanya segelintir orang saja yang pernah merasakan pemerintahan masa Soeharto. Tapi bukankah kita tidak perlu merasakan itu dulu? Kita bisa membacanya, kita bisa berdiskusi seperti ini, kita bisa sharing segala macam, karena percayalah dengan pemerintahan seperti Soeharto dulu, sahabat saya menyampaikan bahwa dulu itu jangan salah, yang dulu dikejar-kejar, dibunuh, dieksekusi itu bukan PKI aja atau orang-orang yang terkontaminasi dengan PKI atau berhubungan dengan PKI, tapi dosen-dosen. Ada pembunuhan dosen-dosen UGM itu terbesar, itu 3.000-an orang. Itu dari sahabat saya sejarawan Mbak Ita Radian itu menyampaikan bahwa dosen pun dikejar-kejar. Jadi rezim zaman itu takut dengan kecerdasan, takut dengan pengetahuan. Karena apa? Pengetahuan, kecerdasan, inovasi segala macam itu akan membongkar itu tadi, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi kawan-kawan semuanya, saya rasa saya melihat bahwa gerakan kultural untuk apakah itu meluruskan soal sejarah atau soal koreksi terhadap bagaimana negara ini diatur, tata kelolanya atau apapun namanya itu,
saya rasa kalau misalkan ini ada institusi pendidikan, harusnya melipat gandakan wacana terus-menerus itu menjadi sesuatu keniscayaan, sesuatu kewajiban. Nggak apa-apa, jumlahnya segini aja dulu nggak apa-apa, tapi entar bergulir terus dengan metode cara kawan-kawan yang mungkin beda generasi dengan saya. Kalau Mas Boni mungkin deketan ya, kalau saya karena kejauhan, kayak baby boomers gitu ya. Jadi mungkin metode, mungkin strategi, mungkin cara, mungkin ekspresi itu yang membedakan, tapi substansi harusnya tidak. Karena yang kita bicarakan itu bicara sesuatu yang universal. Terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman. Mendengar penjelasan dari Mbak Dani ini seolah seperti mendengar suara dari Ibu Pertiwi yang jarang didengarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mendengar dari Mas Atta, generasi yang nggak jauh dari kita teman-teman, yang akan membantu kita mendekatkan apa sih yang terjadi di masa Orde Baru dengan kita-kita semua yang hidup di masa sekarang. Silahkan digoreng Mas Atta. Provokasi. Ya, sebelumnya salam kenal teman-teman. Mungkin buat kawan-kawan semua yang belum tahu, jadi saya Atta. Harusnya sih kita masih sepantaran gitu ya, bukan nggak jauh. Jadi kita sama-sama Gen Z dan mungkin sebagian besar kita juga berlatar belakang sama, lahir dan tumbuhnya di sini, di FISIP khususnya di ilmu politik. Nah, tadi Mbak Dani juga menyampaikan di awal dengan bersyukur dijadikan pembuka kedua, pembicara kedua. Karena sudah disampaikan Mas Boni, saya juga bersyukur dijadikan pembicara ketiga. Jadi ada Pak Boni, terus Mbak Dani dan saya. Jadi sekiranya saya cuma pelekat gitu. Tadi saya disampaikan moderator, saya ingin mendekatkan bagaimana generasi sekarang itu melihat peristiwa-peristiwa masa lalu, bagaimana menanggapi isu-isu sekarang. Jadi kalau boleh sedikit cerita gitu ya, biasanya memang generasi kita itu kecenderungannya adalah lebih relate itu ketika menyaksikan langsung atau merasakan langsung. Jadi wajar kalau misalkan pemerintah hari ini berupaya satu, tadi sudah dijelaskan, menuliskan secara ulang, terus yang kedua mencoba memutihkan atau melegitimasi seorang tanda kutipnya penjahat. Jadi kesannya kita akhirnya di brainwash gitu. Karena bisa jadi banyak mahasiswa atau mungkin orang-orang anak muda di luar sana yang kemudian tidak tahu bagaimana historisnya atau kejamnya Orde Baru dulu gitu. Kalau misalkan hanya sebatas pelajaran, terus atau hal-hal yang sifatnya diajarkan di sekolah, itu pun akhirnya sudah diganti gitu. Dan akhirnya seakan-akan ya kita mau ditulis secara baru gitu. Mungkin kalau bahasa paling enak ngobrol sama teman-teman solusi saya ini, saya analogikan misalnya lewat anime. Jadi misalkan Attack of Titan gitu ya. Jadi Shingeki no Kyojin itu kan juga diganti. Ini lebih ke wibu sih. Atau mungkin ya beberapa ada film-film yang coba sejarahnya ditulis ulang, dan itu ternyata kok rasanya relate gitu di kita hari-hari ini gitu. Bagaimana misalkan Soeharto ternyata dijadikan pahlawan, terus ada perdebatan juga mengenai ternyata diambil tuntut positifnya aja, kalaupun ternyata dia membunuh ya nggak hanya langsung gitu. Jadi banyak hal yang sifatnya itu ya benar, tapi secara subjektif gitu, untuk mengambil sisi mana yang benar yang untuk diberikan sama sekali. Mungkin karena saya juga sudah menyiapkan sedikit PPT gitu ya, barangkali bisa ditampilkan, dan saya izin berdiri Bapak Ibu biar teman-teman nggak semakin mengantuk. Oke, boleh ditampilkan teman-teman? Ya, ini sudah judulnya. Next saja. Nah, next. Jadi biasanya kita sering dengar kalimat kalau misalkan ada yang ngomong, atau Bung Karno sendiri ngomong bahwa jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa kok akhirnya saya buka dari slide ini? Karena di Kota Pahlawan ini kan salah satunya, bukan salah satunya, satu-satunya kota yang mungkin memang diadaptasi untuk pertimbangan menjadi pahlawan sesuai disampaikan Pak Boni tadi. Dan ada satu istilah yang mungkin menarik dan mungkin kita bisa debatkan, salah satunya adalah sejarah ditulis sama pemenang. Nah sebetulnya
itu juga bisa kita bantah gitu, bahwa yang kalah pun juga bisa menulis sejarahnya gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mau menyampaikan atau menulis media-media alternatif atau perjuangan-perjuangan alternatif yang tadi sudah disampaikan Bu Jaleswari, bahwa seakan-akan negara ini kayaknya kurang perjuangan alternatifnya gitu. Jadi kita dipaksa untuk jadi satu pemikiran, jadikan satu pendapat bahwa ya tokoh ini mau baik gitu. Kita dipaksakan seakan-akan itu. Tapi saya percaya teman-teman, karena di era sekarang ini informasi jauh lebih terbuka, teknologi jauh lebih terbuka, dan modelan anak muda sekarang itu juga nggak percaya langsung kepada satu pendapat. Jadi saya pikir meskipun akhirnya anggaplah rezim hari ini mencoba memaksakan sejarah versinya, saya pikir teman-teman juga jauh lebih pintar untuk menanggapi atau menelaah peristiwa itu. Jadi akhirnya kita pun bisa membandingkan. Nggak jarang atau nggak dikit kok kita yang bisa mengakses algoritma dark web gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya dilarang negara kita kadang bisa mengakses gitu. Kalau misalnya kita putar balikan untuk sifatnya politik atau kebaikan bersama, kita bisa kok mengakses bagaimana sejarah-sejarah kelam misalnya gitu. Demi memperluas wawasan kita. Jadi di era sekarang ini harusnya kita jauh lebih melek lah terhadap keterbukaan informasi, dan saya pikir kita ini kan secara usia anak muda lebih berapi-api dalam menerima informasi dan cross check faktanya itu jauh lebih besar dibandingkan tadi yang sudah disampaikan Bu Jaleswari, generasi baby boomer misalkan gitu. Ya kita bisa sesimpel misalkan kalau punya grup WhatsApp keluarga, seringkali kan yang nge-share berita hoax, AI itu kan juga dari ibu atau Pak kita gitu kan, dan kita seringkali juga nggak percaya gitu kan. Jadi harusnya secara penangkapan informasi termasuk sejarah itu kita jauh lebih melek lah. Kalau misalkan teman-teman mau untuk mencari sisi-sisi lain yang kemudian tidak pernah diceritakan. Next. Oke. Agak gila ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan, next saja. Ini tadi juga sudah disampaikan. Jadi tadi sesuai yang disampaikan Mbak Dani gitu ya, bahwa penobatan Soeharto menjadi pahlawan itu rangkaiannya sebenarnya panjang. Ketika misalkan di 2010 Pak SBY, terus Pak Jokowi, sampailah hari ini Pak Prabowo gitu. Dan memang santer terdengarnya itu ketika MPR itu mencabut TAP MPR mengenai 1198 yang dimana itu salah satunya berbunyi upaya pemberantasan korupsi dan sebagainya, termasuknya mantan Presiden Soeharto dengan tentang memperhatikan prinsip itu akhirnya dicabut, dan itu yang melegitimasi bahwa Soeharto ini menjadi pahlawan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Jaleswari sudah saya pikir sudah komprehensif ya. Ketika memang istana mau memberikan satu gelar, tapi kok masih ada MPR, ya itu akan menjadi barrier to entry-nya. Akhirnya harus dipecahkan dari dulu. Dan salah satunya dengan mencabut MPR itu dan kemudian dinobatkan dan ditulis ulang sejarahnya. Akhirnya ini melihat, dan akhirnya kita sama-sama melihat gitu ya, bahwa bisa jadi ini upaya atau rangkaian sistemik yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk benar-benar kita mau di brainwash bagaimana sejarah itu benar-benar ditulis. Tapi nggak apa-apa, sesuai yang disampaikan tadi bahwa ya teknologi untungnya salah satunya membuka jendela dunia ya, untuk kemudian ya kita benar-benar bisa melihat sisi-sisi mana yang tidak ditanggung. Next. Sebelum ini kayaknya ada satu slide lagi deh. Oh ya, next coba. Next tadi. Ya, ini juga gambaran bagaimana dulunya Soeharto ketika Orde Baru gitu ya. Dan kita bisa melihat sebetulnya lini masanya itu setiap satu dekade itu ada pelanggaran HAM teman-teman. 65, terus 70, 80 dan akhirnya 90. Jadi setiap 10 tahun sekali itu ada tragedi besar gitu yang melibatkan nyawa-nyawa manusia di era itu. Next. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kapan lalu saya sempat membuat postingan kayak gini karena terinspirasi dari komentar netizen aja, bahwa
ketika misalkan Soeharto itu dijadikan pahlawan dan Marsinah juga dijadikan pahlawan, terus penjahatnya siapa? Apakah senior-senior kita dulu yang ini menjabat di DPR, yang dulu demo teriak menyesalkan Soeharto penjahatnya? Artinya kan berarti para pendahulu mungkin dari rekan-rekan sejawat dari Pak Boni yang justru melengsarkan pahlawan nasional, atau siapa yang kemudian akhirnya menjadi penjahat? Karena kebetulan penelitian skripsi saya mengenai gerakan buruh, teman-teman, dan Soeharto itu sangat ambil dan terlibat besar bagaimana dia mencoba mengkooptasi, mendegradasi maupun mendelegitimasi gerakan buruh. Kalau dulu zaman Soekarno, ketika dia pakai sistem parlementer itu, ketika salah satu istrinya Said Malik itu menjabat, itu ada namanya Kementerian Perburuhan. Nah, ketika di Soeharto itu dihapus semua konotasi yang namanya buruh, termasuk dulunya itu nggak boleh ada peringatan May Day yang biasanya kita peringati setiap 1 Mei, itu juga nggak dibolehin sama Soeharto. Termasuknya misalnya kalau kita menganggap bahwa buruh itu sama dengan pekerja kasar, terus orang-orang yang bekerja di pabrik, itu salah satu bagian dari hegemonia Soeharto waktu itu. Karena dia sangat-sangat alergi dengan konotasi buruh yang akhirnya bahkan di kementeriannya juga dinamakan tenaga kerja, terus nomenklatur perundangan itu juga diganti, yang awalnya buruh dijadikan karyawan atau pekerja gitu. Jadi benar-benar didelegitimasi persoalan buruh itu. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana orang yang kemudian sangat sentimen terhadap buruh dan orang yang kemudian memperjuangkan gerakan buruh itu dijadikan satu, dinominasikan sebagai pahlawan gitu. Jadi wajar kalau misalkan akhirnya publik itu bertanya, kenapa kok akhirnya ini dijadikan satu frame nih? Ini dulu yang dibunuh, ini dulu yang membunuh tidak langsung. Jadi ya itu mungkin sebenarnya cuitan-cuitan yang ringan tapi terkesan mendalam gitu. Next. Nah, ini tadi sebenarnya saya ambil dari Drone Konkret gitu ya. Ini salah satu lembaga yang juga melihatkan bagaimana polarisasi di media sosial. Hampir sama sebenarnya yang disampaikan Bu Zaliswari. Cuma kalau di sini itu tone-nya memang kalau media sosial sangat negatif. Tapi kalau media online itu lebih positif karena media online seperti yang media konvensional itu membuat judulnya, membuat isi beritanya itu memang terkesan nggak sentimen daripada ketika penggunaan media sosial. Jadi bisa dilihat bahwa media online ini ya positif, tapi media online ini positif, tapi media sosial itu negatif. Jadi benar yang disampaikan Bu Zaliswari, sebetulnya di lingkungan kita ketika memperdebatkan bahwa Soeharto itu menjadi pahlawan, sebenarnya sentimennya banyak yang negatif gitu, tapi kenapa kok terkesannya dipaksa? Next. Nah, ini yang menarik teman-teman, karena salah satu yang tadi sempat disampaikan Pak Budi di awal, kenapa kok judulnya nggak eksplisit langsung bahwa menggugat pahlawan Soeharto gitu, atau menggugat kepahlawanan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat atau coba telah lebih dalam gitu, syarat spesifik atau syarat khusus untuk orang itu dijadikan pahlawan di Indonesia itu kesannya atau kecenderungannya itu memang militeristik. Salah satunya misalkan dia pernah berjuang sebagai pejuang kemerdekaan misalnya kayak gitu. Memang kecenderungannya seakan-akan memang lebih ke militeristik kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mengandaikan gitu ya 20 atau 40 tahun lagi, kira-kira siapa yang akan kemudian dijadikan pahlawan gitu? Karena eranya sudah berubah. Perjuangan-perjuangan hari ini itu beda sama perjuangan-perjuangan yang dilakukan sama Soeharto. Misalkan ada pembebasan di Timur Timur, terus dulu ada pahlawan-pahlawan kita yang mengusir penjajah gitu. Itu kan perjuangan yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan kita langsung forward ke masa depan gitu ya, 40 tahun lagi, pahlawan apa yang kemudian dinobatkan? Nah, itu menjadi refleksi sesuai judul kita. Di zaman yang berubah, bagaimana kita menafsirkan pahlawan? Karena jadinya di era sekarang itu teman-teman juga sudah nggak relate sesuai yang tadi aku sampaikan. Generasi kita kan lebih kepada soal teknologi, keterbukaan informasi, terus ya bagaimana mereka dengan sesamanya ngobrol-ngobrol bareng, hal-hal sifatnya
lebih ke futuristik kayak gitu, bukan lagi ngomongin jasanya di masa lalu kayak gimana, terus bagaimana korban-korban yang ditimbulkan gitu. Itu kan sudah lama gitu. Bagaimana kemudian di 20 sampai 50 tahun lagi, dan ini yang akhirnya menjadi refleksi. Next, nah saya pikir saya agak sedikit ada gambaran gitu ya, bahwa mungkin kepahlawanan hari ini atau untuk berpuluh-puluh tahun ke depan itu lebih banyaknya ya berupa aksi kolektif daripada individu gitu. Kalau misalnya dulu-dulu itu siapa yang paling berjasa nih, atau siapa yang punya pengaruh yang lebih besar, siapa yang pernah menjabat di kekuasaan tertinggi gitu. Mungkin untuk 20 atau 50 tahun ke depan, siapa yang benar-benar bisa berkontribusi secara kolektif untuk memajukan bangsa ini. Jadi enggak sifatnya keputusan satu tokoh siapa gitu, mungkin ya bisa jadi ya, karena kita jauh lebih suka bergerak bersama gitu. Ya termasuk teman-teman yang hari ini banyak inovasi-inovasi atau startup yang didirikan banyak orang atau kelompok-kelompok gitu, itu kan menjadi ciri khas gitu. Anak muda jauh lebih sering bergeraknya bersama, bukan individual gitu. Kalau dulu mungkin kita melihat bagaimana ada sosok satu tokoh agung yang benar-benar memimpin semua gerakan massa gitu ya, tapi kayaknya akhir-akhir ini dalam perjuangan politiknya mulai luntur gitu. Bagaimana akhirnya kolektif terus gerakan-gerakan itu diinisiasi bersama. Ya misalkan kemarin rame-rame demo di DPR itu kan juga saya pikir nggak 1-2 orang yang menonjol gitu ya, tapi banyak influencer, terus banyak teman-teman gitu yang mengudara dan kita bisa melihat gitu. Jadi saya pikir heroisme hari ini dan kedepannya kayaknya bukan lagi berupa aksi individu, tapi ya kolektif gitu. Dan apakah itu kemudian nanti ketika di masa depan gitu ya, entah teman-teman yang menjadi pemerintah atau jadi pucuk kekuasaan itu merubah role atau syarat bagaimana untuk mendefinisikan pahlawan, ya bisa jadi. Next. Nah, terakhir teman-teman, ini nanti kita lebih banyaknya diskusi. Jadi ada satu kutipan gitu ya, mereka yang berkuasa menuliskan sejarah dan menempatkan dirinya sebagai pahlawan, sementara rakyat yang menderita itu tidak pernah masuk dalam catatan. Saya juga ingin mengutip lagi dari Mas Satolan itu di salah satu kutipannya, dia bilang kalau sebetulnya penobatan suatu pahlawan itu nggak hanya sebatas di monumen batu yang ditulis, tapi lebih kepada bagaimana pahlawan itu bisa berdampak bagi diri kita dan dirasakan langsung. Itu aja sih teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atta sudah menggoreng begitu banyak. Jadi menarik ya teman-teman, bahwasanya seharusnya pahlawan itu adalah yang menderita paling banyak karena atas konsekuensi untuk mungkin membela rakyatnya atau membela sesuatu yang benar. Namun nyatanya kita lihat hari ini bahwasanya yang dianggap pahlawan oleh negara Indonesia adalah seseorang yang pada zaman dahulu apa yang menjadi kelompoknya, oligarki dan lain sebagainya itu adalah yang paling banyak diuntungkan dan menjadi pahlawan seperti itu. Dan berikutnya kita akan mendengar juga, nggak kalah menarik juga dari Pak Hol, di mana Pak Hol ini akan membawakan perspektif dari seorang akademisi. Nah pertanyaannya mungkin seperti ini Bapak, dengan fokus ada hari ini pada pluralisme dan juga etika politik, etika publik, bagaimana penetapan ini mempengaruhi cara kita memahami moralitas, kekuasaan dan juga demokrasi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kebetulan di bagian akhir ya, bukan berarti sesi yang ditunggu-tunggu, tapi semoga juga bukan sesi pelengkap. Nah, kita sudah hampir lengkap ya perspektif Mas Boni, Mbak Dani dan Mas Atta tadi. Saya kira sudah cukup bagi saya untuk memulungi bahan untuk bisa diolah lebih jauh. Nah, saya melihat ada 2 layer diskusi kita ini ya. Isu atau diskursus kepahlawanan harus terus kita baca dalam 2 layer penting yang seperti yang disampaikan Mas Boni maupun Mbak Dani. Pertama-tama adalah layer diskursif. Isu kepahlawanan harus diletakkan seperti dalam bahasa Mas Boni sebagai kontestasi ingatan. Ketika menyebut kontestasi ingatan, maka dengan sendirinya kita membawa persoalan ini pada isu yang lebih halus daripada sekedar teknis administratif
kebijakan pemerintah itu atau kepala negara dalam memberikan atau menganugerahkan gelar kepahlawanan. Nah, saya tentu berada dalam satu kaki ya dengan Mas Boni dalam melihat ini sebagai kontestasi ingatan, tetapi harus kita perlakukan secara fair bahwa sejak periode awal gelar kepahlawanan atau wacana kepahlawanan itu dijadikan sebagai kebijakan negara, sepenuh-penuhnya adalah kontestasi memori. Dan itu berlanjut terus hingga saat ini. Maka kita bisa membacanya lebih jauh bahwa sebagian wacana atau diskursus kepahlawanan itu adalah pengalaman pasca kolonial. Harus dibaca sebagai suatu ketegangan identitas, upaya melakukan counter narasi atau narasi penyanggahan terhadap narasi dominan yang diciptakan dalam rentang pengalaman sebagai bangsa terjajah dan seterusnya. Kita harus tetap fair membaca dalam konteks itu. Nah, yang kedua, persis seperti yang disampaikan Mbak Dani, ini urusan lebih teknis administratif. Yang di dalamnya ada isu moral, ada standar nilai, ada keputusan politik, ada ancaman, ingatan anak-anak, proyek proyek pemulihan atau penghapusan sejarah dan lain sebagainya. Nah, saya kira problem yang kedua lebih gampang dijawab. Karena kalau seperti tadi pertanyaan Mas Boni, apakah ini kurang nendang ini temanya ini? Apakah layak Soeharto ditetapkan sebagai dianugerahi gelar pahlawan? Bagaimana dengan perbincangan yang belum selesai tentang pelanggaran HAM, tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang dipenuhi praktek KKN? Saya kira UNER ini juga salah satu monumen penting ya. Kita nggak boleh lupa bahwa ada saudara kita yang juga sampai saat ini belum ditemukan gitu. IKOHI terus meringatinya gitu. Dulu kampus ini di bawahnya ini, di bawah persis FISIP ini sarang aktivis mahasiswa itu. Belum ada jam malam, aksi mahasiswa terus digelar di sepanjang jalan ini gitu. Aksi mogok makan terutama menjelang atau detik-detik Soeharto turun. Nah, itu nggak boleh lupa menurut saya. Ini salah satu monumen penting karena selain banyak yang terluka, ada juga yang hilang dan itu masih kita peringati sampai hari ini. Dan itu dikaitkan dengan Presiden Soeharto. Jadi kalau ditanya apakah Soeharto harus bertanggung jawab atas sekian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, jawabannya tidak menunggu lama. Pasti iya jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau isu HAM itu dibaca dalam perspektif norma HAM itu sendiri. Karena ketika kita membincangkan pelanggaran HAM di masa lalu, itu selalu identik dengan genosida, identik dengan kejahatan kemanusiaan. Kita tidak melihatnya dalam konteks pelanggaran hak sipil politik seperti ditetapkan dalam instrumen HAM internasional. Kalau saya mencoba membawa teman-teman dalam kacamata kelompok minoritas agama keyakinan di Indonesia misalnya, kalau HAM itu dibaca dalam konteks hak beragama berkeyakinan, maka itu jauh lebih serius. Saya misalnya menyebut data dari Departemen Kehakiman pada masa Orde Baru, selama masa reformasi maksud saya, selama rentang 65 sampai 1998, itu tidak kurang dari 517 organisasi agama keyakinan di Indonesia yang hilang. Itu organisasinya yang hilang. Nah, padahal apa yang disebut sebagai organisasi agama keyakinan atau saat ini disebut sebagai penghayat kepercayaan, itu adalah agama juga. Yang dalam norma atau epistemologi hak asasi manusia itu wajib diakui sebagai agama, direkognisi sebagai agama. Ya, dengan cara negatif. Padahal kita tahu pada masa Orde Baru pemerintah sebenarnya warisan Orde Lama juga sih. Pemerintah telah secara tidak langsung menempuh kebijakan politik agama resmi dengan membatasi rekognisi terhadap 6 agama saja. Pertanyaannya, ratusan agama lokal yang dianut oleh saudara-saudara kita, belasan atau ratusan
ratusan kelompok yang diidentifikasi sebagai penghayat kepercayaan, itu hak-hak dasarnya dilindungi apa tidak oleh negara? Secara mudah bisa dijawab bahwa sepanjang pemerintahan Soeharto tidak ada perlindungan, bahkan keberadaan agama lokal, penghayat kepercayaan itu sendiri itu dihapus, sehingga mereka tidak sekedar dianggap tidak ada, tapi juga tidak mendapat pelayanan sipil sebagaimana layaknya penganut agama yang setara dengan kelompok-kelompok agama lain. Jadi kalau kita hanya membincang pembunuhan, genosida, mungkin kita bisa berpolemik, sekonyol polemik di medsos. Tapi kalau kita menarik perspektif HAM itu dalam perlindungan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, maka kalau ditanya periode kapan dalam rentang sejarah bangsa ini perlindungan hak sipil politik yang paling buruk, terutama dalam kacamata saya sebagai representasi dari kalangan masyarakat yang dikategori sebagai penghayat kepercayaan di Indonesia, ya selama periode pemerintahan Orde Baru. Lanjutan dari ini misalnya GBHN tahun 78 itu secara resmi, ini adalah produk kebijakan yang secara resmi menegaskan bahwa agama lokal, agama adat, indigenous religion atau kepenghayat kepercayaan atau kebatinan itu tidak lagi dianggap sebagai agama. Itu GBHN tahun 75. Apa konsekuensinya? Maka penyebutan mereka dalam kartu tanda penduduk atau administrasi kependudukan itu tidak diperkenankan. Apa konsekuensi berikutnya? Seluruh penganut agama lokal di Indonesia, penghayat kepercayaan di Indonesia harus melakukan konversi kepada agama yang diresmikan oleh negara. Ada yang konversi ke Islam, ada yang konversi ke Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kelompok-kelompok agama yang identik dengan Hindu misalnya kita kenal Tengger. Tengger itu tidak Hindu sama sekali dalam pengertian rekognisi, agama rekognisi atau agama dunia. Hindu itu agama lokal tersendiri yang memiliki akar sangat panjang dengan tradisi leluhur mereka misalnya. Ada agama Tirta di Lombok, itu bukan Hindu dalam pengertian standar yang ditetapkan oleh Orde Baru. Ada Wetu Telu di Lombok juga, itu sama sekali tidak bisa dikategori sebagai Islam dalam pengertian Islam standar yang diresmikan oleh negara. Dan seterusnya, itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kalau diukur dari norma hak asasi manusia, pelanggaran yang paling masif dalam bentuk memaksa orang melakukan konversi agama, itu ya terjadi dalam rentang waktu episode ini. Nah, kalau kita tetap konsisten pada apa yang dinyatakan Mas Boni tadi sebagai kontestasi memori, nah sayangnya dalam kacamata yang sedang saya bicarakan, seluruh rezim selama periode Indonesia merdeka hingga saat ini, sayangnya itu selalu bersikap restriktif terhadap penganut agama lokal, kebatinan, penghayat kepercayaan. Hanya kadar saja yang membedakannya. Dan seterusnya. Tapi mari kita kembali kepada fokus perbincangan kita, bahwa secara administratif atau teknis administratif, kalau mau ditanya apakah Presiden Soeharto layak mendapat anugerah gelar kepahlawanan, melihat rekam jejak kebijakan yang dibangun selama Orde Baru berkuasa, terutama dari kacamata sempit yang saya perbincangkan tadi, soal kebebasan beragama, soal kebebasan berkeyakinan, berhati nurani. Teman-teman juga mahasiswa perlu tahu, dalam norma hak asasi manusia itu kebebasan beragama, berhati nurani, berpikir, itu seperti hak hidup. Jadi kalau kebebasan agama saya direnggut dari diri saya, itu saya seperti dibunuh dalam standar hak asasi manusia. Jadi sama saja dengan pembunuhan gitu. Karena artinya eksistensi diri saya tidak mendapat pengakuan apapun dari lembaga yang harusnya memberi pengakuan atas itu. Nah, jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran di masa lalu? Sudah pasti ya. Dalam bentuk yang sudah dibicarakan oleh Bung Atta tadi, juga dalam norma hak asasi manusia yang lebih luas, terutama hak sipil politik warga negara.
hak beragama, hak berpikir, hak berhati nurani, dan seterusnya. Jadi pada layer pertama jawabannya akan jauh lebih mudah. Kalau teman-teman menghendaki jawaban pragmatis itu, apakah layak? Tidak. Kalau tidak layak, bagaimana mekanisme politik yang perlu kita bangun ke depan sebagai bangsa? Ya tentu karena ini keputusan politik, penyangkalan-penyangkalan terhadapnya pastilah ditempuh melalui jalur politik. Mengapa begitu? Mari kita cek diskursus yang diusung oleh Mbak Dani dan Atta tadi. Misalnya, agak mengerikan karena pemberian gelar kepahlawanan terhadap Soeharto itu bukan sekedar menggambarkan apa yang disebut Mas Boni tadi sebagai semangat untuk membuat legitimasi atau mendelegitimasi kekuatan politik tertentu atau menyangkal dampaknya. Bukan sekedar itu. Ini lebih jauh menggambarkan betapa retaknya kekuatan sipil politik, kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Data yang disampaikan Dani tadi perlu juga membuat kita miris. NU sebagian tokohnya mendukung, Muhammadiyah entah resmi entah tidak tapi organnya mendukung. Padahal kedua-duanya dikenal sebagai representasi organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki bargaining posisi dan bargaining politik yang cukup. Itu juga sekaligus menggambarkan betapa rapuhnya kekuatan sipil atau kekuatan masyarakat sipil di Indonesia yang telah lama terserap ke dalam tubuh negara. Sebenarnya indikator atas ini sudah terjadi sejak masa SBY, sejak masa Presiden Jokowi, dan mencapai puncaknya pada episode yang kita saksikan hari ini. Satu hal yang pasti yang ingin saya tindak lanjuti adalah pemberian gelar kepada Presiden Soeharto, gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto, selain menggambarkan betapa negara diselenggarakan dengan hanya asas kekuasaan, tetapi juga sekaligus menggambarkan betapa rapuhnya kekuatan sipil atau masyarakat sipil di Indonesia yang dalam rentang waktu agak panjang telah terserap sangat jauh ke dalam tubuh negara. Pendek kata adalah sampai kebijakan ini lolos itu karena gerakan sipil mengalami fragmentasi yang sangat serius, sehingga suara perlawanannya pun itu tidak berarti apa-apa bagi kebijakan politik. Nah, itu juga catatan penting bagi kita semua. Saya ingin melanjutkan obrolan ini pada yang bersifat diskursif. Sayangnya sebagai kontestasi ingatan, seperti yang saya bilang di awal sesi saya, bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari diskursus pasca kolonial atau post kolonial. Bagaimana pembentukan narasi itu mengerucut pada apa? Pada upaya melakukan counter narasi yang tidak bisa dibedakan dengan imajinasi yang nanti ini agak gini. Sayangnya pendekatan seperti ini akan membawa perbincangan menjadi agak tidak progresif. Kalau kita lihat secara keseluruhan gelar kepahlawanan atau wacana kepahlawanan itu dalam potret besarannya, itu kan segera mengemuka 3 hal yang paling dominan. Dan itu menjelaskan mengapa ini terkait langsung dengan wacana kolonialisme, pasca kolonialisme. Satu adalah gelar kepahlawanan itu selalu diukur dari partisipasi, keterlibatan langsung tidak langsung seorang tokoh di dalam keseluruhan gerakan kemerdekaan, yang itu artinya perang. Nah, karena gelar kepahlawanan itu dimaknai sebagai perang, maka mau tidak mau sifat dasar atau nilai dasar yang segera mengemuka adalah maskulinitas. Karena itu teman-teman perempuan layak bertanya, mengapa dalam banyak sekali pemberian gelar kepahlawanan itu selalu mengabaikan aspek-aspek yang mengangkat atau merepresentasikan kekuatan perempuan. Gitu. Dalam kasus Presiden Soeharto, yang sering diusung bagi penyokongnya adalah keterlibatan beliau dalam perang kemerdekaan. Gitu. Nah, karena
standar nilai yang digunakan itu adalah perang, kekerasan di dalamnya, maka kalau tidak salah di antara 216 pahlawan yang sudah ditetapkan itu hampir separuh lebihnya adalah mereka yang terdeteksi memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam perang. Gitu. Sehingga muncullah misalnya figur Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura. Semua lahir atau hadir karena diukur atau dinilai dari standar keterlibatan pada kekerasan dan perang di masa lalu. Ini belum seberapa dibanding dengan konsekuensi berikutnya. Maskulinitas menjadi sangat menonjol. Apa konsekuensinya? Maka narasi kepahlawanan atau diskursus kepahlawanan itu sendiri bersifat male-centric. Male-centric itu untuk menggambarkan ada arus yang tanpa sadar kita terima begitu saja bahwa kepahlawanan itu harus macho, harus maskulin, gitu. Harus maskulin, harus macho, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga yang menggambarkan mengapa jumlah pahlawan perempuan sangat tidak berimbang. Kalau tidak salah hitung 18 dari 216 itu kan sangat tidak proporsional. Karena secara faktual memang partisipasi perempuan dalam perang tidak ada atau terbatas. Tetapi dengan begitu bukan berarti perempuan tidak memberi kontribusi yang sama atau tokoh-tokoh perempuan tidak memberi kontribusi yang sama dalam pergerakan atau perjuangan kemerdekaan. Seandainya ada perempuan yang diukur kualitas atau standar kepahlawanannya, maka ukurannya juga perang. Itu mengapa misalnya Cut Nyak ada dalam daftar, Ratu Kalinyamat ada dalam daftar, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah tidak ada perempuan yang tidak mengambil porsi dalam medan perang yang ditetapkan sebagai wartawan? Sebagai pahlawan ada. Tapi jumlahnya sangat tidak berbanding dengan yang ditetapkan dalam ukuran male-sentrisme. Nah, meski begitu, teman-teman yang saya hormati, satu bagian lagi, meski begitu, hal yang paling merisaukan dalam praktik diskursif seperti ini adalah sifat kecairannya, fluiditas, dan keacakannya. Karena sejak pertama kali diputuskan seperti informasi Mas Boni tadi tahun 1959 sampai hari ini sepenuh-penuhnya pertimbangan keputusan administratif pemberian gelar kepahlawanan itu seringkali hanya diukur oleh atau ditentukan oleh suatu kontestasi politik. Itu menambah sifat cair, fluiditas, dan sifat keacakan dalam menentuan atau dalam mengubah standar ukuran norma dan lain sebagainya. Dengan kata lain, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haryadi di awal pidato ini, itu kita harus menangisi bahwa secara faktual menjadi pertimbangan yang paling kecil di dalam seluruh proses pemberian gelar itu. Soal core nilai, standar nilai, soal pengakuan publik. Itu hampir-hampir tidak menjadi pertimbangan yang berarti. Dalam kasus pemberian gelar kepada Presiden Soeharto itu hilang kedua-duanya. Dalam kasus tokoh yang lain itu juga hilang. Tapi jangan abaikan misalnya polemik penolakan juga. Misalnya, kalau ini yang bagian yang ingin saya sampaikan betapa cair, betapa fluiditas, betapa random, betapa arbitrernya problem wacana kepahlawanan ini kalau kita baca dalam gambar besarnya. Misalnya, tahun lalu kita masih belum lupa polemik tentang pemberian gelar pahlawan kepada Sultan Hamid II. Karena dianggap sebagai orang yang sangat penting di dalam melahirkan emblem negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila kalau ada di ruangan ini itu konon sketsanya Sultan Hamid II, atau paling tidak dia berkontribusi
membuat sketsa itu. Nah, pengusulan gelar kepahlawanan itu sudah berlangsung panjang. Profesor Anar Gonggong misalnya membuat testimoni selama saya hidup tidak mungkin saya beri karena keterlibatannya pada Kenil misalnya, keterlibatan Sultan Hamid II sebagai tentara Kenil dan seterusnya. Tapi dari kasus Sultan Hamid II, pengusulan dan prosesnya yang tidak berjalan dengan diperbandingkan dengan Presiden Soeharto yang tentu tidak apple to apple, tapi ada satu variabel yang menyamakan, sama-sama Kenil. Itu cukup menggambarkan keacakan bagaimana, kearbitreran, keacakan bagaimana keputusan itu dibuat, menggambarkan absennya pertimbangan atau core nilai seperti diimajinasikan Pak Haryadi tadi di dalam keputusan ini. Itu pertama, contoh pertama. Contoh kedua, kalau pemberian gelar kepahlawanan itu selalu ditentukan oleh kontestasi politik, oleh kekuatan politik dengan tingkat kecairan seperti yang saya gambarkan, maka konsekuensi yang sudah pasti. Dan ini saya ingin nyatakan di bagian akhir ini sebagai bagian dari isu yang selalu saya geluti. Pahlawan itu selalu representasi dari kelompok dominan. Selalu merupakan representasi dari kelompok mayoritas. Kita misalnya layak bertanya, kalau ukurannya adalah perang, perlawanan, penolakan, penyangkalan terhadap keberadaan Belanda atau pemerintah kolonial Belanda, penjajahan, kurang heroik apa tokoh seperti Samin Surosentiko yang riwayatnya sampai kepada kita melalui tutur dan komunitasnya juga masih ada, model perlawanannya itu membentuk karakter hidup, pola hidup sampai hari ini. Adakah upaya-upaya melakukan rintisan untuk memberikan gelar kehormatan itu kepada kelompok-kelompok yang secara faktual menjalankan ekspresi kebangsaan dan keagamaannya di luar standar yang ditentukan oleh negara? Enggak ada. Itu kan Samin, mungkin partisipasinya sangat lokal. Mari kita pindah, ada tokoh namanya Mr. Wongsonegoro yang jelas dia anggota BPUPKI. Dia mewakili suatu payung organisasi besar, berkontribusi dalam perumusan-perumusan penting, ya, pondasi kebangsaan kita. Mr. Wongsonegoro itu, dia juga membawa gerbong besar namanya Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Termasuk organisasi yang pada masa Presiden Soekarno itu dipertimbangkan pada masa itu keberadaan kebatinan itu setara dengan agama. Dan sebagian keberadaan kebatinan itu kalau kita mau melacak sejarah yang minor yang ada di pinggiran, konsep Pancasila itu tidak pernah secara normatif dan ontologis tidak pernah bisa dipisahkan dari penggalian yang dilakukan oleh Bung Karno terhadap tokoh-tokoh spiritual yang menggali, ya, asas 5 sila itu dari kedalaman praktek spiritual yang nyata di masyarakat grassroots, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada tokoh namanya Ki Mangun Taruno, itu gurunya Hos Cokro Aminoto. Bagi pelakunya, dialah yang mengajarkan Pancasila. Kepada siapa? Kepada muridnya Soekarno, murid kinasenya Hos Cokro Aminoto ketika masih berada di Jawa Timur. Cerita ini kalau kita pulung di berbagai wilayah pinggiran itu ada, tapi dia tidak akan menjadi narasi tandingan bahkan. Dia tidak akan menjadi narasi kebangsaan bahkan. Karena sepenuh-penuhnya apa yang kita bicarakan di dalam konsep kepahlawanan atau konsep kebangsaan yang lain
itu telah distandarisasi sedemikian rupa dengan core nilai mayoritas. Nah jadi kalau di semua sisinya ada masalah, bagi saya sekedar menyatakan gelar kepahlawanan Pak Harto nggak layak itu jauh lebih mudah daripada membedah, memahami ruwetnya konseptualisasi atau narasi yang membentuk kesadaran dan kebangsaan Indonesia yang selalu diwarnai oleh praktek diskriminasi dari awal Indonesia berdiri hingga saat ini. Terima kasih, selamat siang. Sangat berdaging sekali ya teman-teman, dan saya juga baru saja menyadari bahwasanya apa yang kita pikirkan mengenai gelar pahlawan Soeharto ini seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah bagaimana Soeharto itu menindas, Soeharto itu membunuh, melakukan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Tapi yang kita lupakan adalah bagaimana Soeharto juga membunuh apa yang bukan nyawa, yaitu kehidupan itu sendiri yang disebut sebagai Pak Akol adalah kebebasan dalam beragama, berekspresi dan juga berbicara. Itu juga adalah salah satu bukti bahwasanya Soeharto itu tidak hanya membunuh yang bersifat nyawa saja atau kehidupan yang sifatnya sekuler, tapi juga hal-hal yang termasuk dalam hak asasi manusia, yaitu kebebasan dalam beragama. Nah, teman-teman, Surabaya akhir-akhir ini dingin, ternyata panas juga ya hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi ya teman-teman kepada para panelis dan juga para peserta yang sudah sangat excited sekali. Mungkin yang terakhir dari saya adalah ada 5 poin yang akan saya bagikan mengenai resume hari ini yang saya ambil dari kata visip. Yang pertama F yaitu faksionalisme dibanding dengan nasionalisme. Kemudian I, impunitas yang dilanggengkan. Kemudian ada pengingkaran oleh negara. Kemudian S, Soeharto diakui sebagai penjahat, namun kemudian mulai bergeser menjadi pahlawan. Kemudian I, ini bukan sekedar Soeharto, namun bagaimana bangsa kita mulai meninggalkan sejarahnya. Kemudian P yang terakhir adalah politisasi makna pahlawan, karena pahlawan bukanlah orang biasa. Sekian dari saya, mungkin yang terakhir saya akan tutup dengan sebuah pantun. Boleh ngomong cakep ya teman-teman? Belum? Oke, beli cimol dapatnya kentang. Disusul pedagang malah hilang. Debat boleh panas kadang-kadang, tapi yang penting tetap bisa ketawa bareng. Senggol kanan kirinya bilang ayo ketawa jangan kaku-kaku. Baik, terima kasih sesi hari ini. Saya cukupkan, saya sebagai moderator saya kembalikan kepada MC.